Orang yang aku suka ternyata adalah guruku sendiri. Sebuah judul yang sangat cocok untuk anime movie Kotonoha no Niwa atau kalau dalam bahasa Inggris adalah The Gardens of War. Menceritakan tentang siswa SMA bernama Akizuki Takao yang memiliki hobi mendesain sepatu serta di suatu hari nanti dirinya ingin menjadi pengrajin sepatu. Dikarenakan keluarganya yang tidak jelas, Takao tinggal berdua bersama kakaknya dan untuk menjalankan hobinya, Takao menggunakan uang hasil dari kerja part-time atau kerja paruh waktu. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Pada suatu hari ketika hujan, dirinya pun berteduh pada sebuah gazebo. Pada gazebo itu terdapat seorang wanita misterius yang sedang merenung sambil minum sekaleng soda. Daripada gabut nggak ngapa-ngapain, Takao mulai menjalankan hobinya yakni mendesain sebuah sepatu. Mengingat terdapat wanita tepat di depan matanya, dirinya pun mulai menggambar kaki beserta model sepatu dari wanita itu buat referensi. Hari pun berganti. Dikarenakan saat ini musim hujan, Takao selalu berteduh pada sebuah gazebo dan tentunya wanita misterius itu juga sedang berada di sana. Setiap harinya tanpa menanyakan nama, Takao dan wanita misterius ini saling bertukar cerita, entah itu tentang hobi, kesukaan, hingga kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya. Dari sini kita tahu juga bahwa wanita misterius ini ceritanya sedang bolos kerja. Melihat wanita misterius yang selalu meminum bir dan coklat setiap harinya, Takao pun berinisiatif untuk membuatkan bekal makanan dan sebagai ucapan terima kasih. Wanita misterius juga membelikan buku yang membahas tentang sepatu. Hingga tak terasa beberapa minggu pun telah berlalu. Karena selalu bersama, Takao ini mulai jatuh cinta kepada wanita misterius. Bahkan dirinya selalu menggunakan alasan hujan agar supaya Takao bisa bertemu dengan wanita ini. Dikarenakan sudah memiliki cukup uang, Takao memutuskan untuk membuat sepatunya sendiri menggunakan wanita misterius sebagai referensi model sepatu. Pengen ngasih hadiah lah ceritanya. Namun di suatu hari di kala musim hujan telah berganti, Takao tidak pernah datang ke gazebo kembali. Karena ya bagaimanapun hujan adalah alasan kenapa Takao datang kemari. Soalnya kalau bilang pengen ketemu ntar malah ketahuan kalau dirinya tuh suka sama wanita misterius. Di sisi lain, selama musim panas berlangsung, wanita misterius ini selalu menunggu akan kedatangannya. Sementara itu, Takao terus bekerja paruh waktu sembari menyelesaikan sepatu buatannya. Hingga pada suatu hari ketika sekolah, tidak sengaja Takao bertemu dengan wanita misterius. Ternyata selama ini, wanita itu merupakan seorang guru di sekolahannya. Dan karena suatu alasan, dirinya selalu bolos kerja dan lebih memilih untuk nongkrong di tempat biasa atau di gazebo. Takao yang penasaran akan kebenarannya langsung bertanya kepada teman dekatnya. Karena kebetulan dahulu kala kelas milik temannya ini pernah diisi sama wanita misterius. Jadi nama asli dari wanita misterius itu adalah Yukino Sensei, seorang guru sastra yang usianya sekitar 27 tahunan. Akibat wajah milik Yukino Sensei terlihat sangat muda, terdapat beberapa siswa yang jatuh cinta kepada dirinya. Namun dikarenakan hubungan guru dan murid itu dilarang, Yukino Sensei pun langsung menolak akan hal itu. Merasa tidak terima karena cintanya ditolak dan juga para siswi yang kesal akibat para siswa selalu memperhatikan Yukino Sensei saja. Di sini mereka semua sepakat untuk merundung atau membuli Yukino Sensei. Hal yang mereka semua lakukan yakni menyebarkan sebuah gosip yang enggak-enggak tentang Yukino Sensei. Bahkan karena saking niatnya, gosip buruk itu telah sampai ke telinga para orang tua bahwa Yukino Sensei itu adalah guru yang enggak bener. Masa ya punya hubungan sama muridnya sendiri kayak anime sebelah sih? Tapi ya ini cuma sekedar gosip aja, bukan fakta loh ya. Bahkan tetapi meskipun begitu, terdapat beberapa murid yang berusaha untuk membela Yukino Sensei dengan bilang bahwa gosipnya tuh nggak bener atau cuma dibuat-buat. Namun para guru yang ingin menjaga harga diri sekolahan memutuskan untuk tutup mata terhadap gosip buruk tentang Yukino Sensei. Yang hingga pada akhirnya Yukino Sensei memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dan akan berhenti menjadi guru pada sekolahan itu. Mengetahui masa lalu yang kelam sekaligus sudah jatuh cinta kepada Yukino Sensei seketika membuat Takao langsung menjadi emosi. Dan tanpa basi-basi lagi, berkat informasi dari temannya, Takao pun langsung menghampiri kakak kelas yang pernah membuli Yukino Sensei. Baku hantam deh mereka semua.
Tek 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 tek, setelah baku hantam selesai, Takao pun memutuskan untuk pergi ke tempat biasa sembari berharap bahwa Yukino Sensei berada pada tempat itu. Dan benar saja bahwa Takao benar-benar bertemu dengan Yukino Sensei. Anjas. Di waktu yang sama ketika ketemu, secara tiba-tiba terjadi hujan badai yang menyebabkan baju mereka pun menjadi basah. Agar supaya tidak masuk angin, Yukino Sensei pun mengajak Takao untuk mampir ke rumahnya. Secara singkat, sesampai di rumah, mereka pun langsung ganti baju sembari mengeringkan baju yang telah basah. Dikala suasana sudah menjadi tenang, tanpa basa-basi lagi, Takao pun langsung mengungkapkan akan perasaan cintanya. Yes. Namun dikarenakan hubungan cinta antara guru dan murid itu tidak diperbolehkan sekaligus sebentar lagi akan pindah rumah, membuat Yukino Sensei langsung menolak pernyataan itu secara halus. Ente atau nice try. Takao yang patah hati karena cintanya ditolak langsung memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Kebetulan bajunya yang basah juga udah kering. Pergi deh. Setelah merenung sejenak, Yukino Sensei yang merasa bersalah karena tidak memberitahu bahwa dirinya itu seorang guru langsung segera pergi untuk mengejar Takao mumpung masih belum jauh. Namun bukannya disambut, Takao langsung bilang bahwa dirinya itu sangat membenci Yukino Sensei. Lah emangnya kenapa? Alasan yang pertama, Yukino Sensei tidak mau memberitahu bahwa Yukino itu adalah gurunya. Dan yang kedua, jikalau saja Takao tahu bahwa Yukino Sensei itu adalah gurunya, maka dirinya tidak akan bercerita mengenai hobi, pekerjaan, hingga tidak akan nongkrong di tempat itu lagi. Kenapa? Ya secara garis besar biar nggak jatuh cinta lah. Soalnya ya ini guru sama murid cuy. Kecuali kalau Yukino Sensei itu udah nggak jadi guru lagi, mungkin udah beda cerita. Tek 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 tek, secara singkat setelah mendengar siraman rohani dari Takao, membuat Yukino Sensei pun jadi tercerahkan. Sembari menangis sambil menikmati suasana hujan, Yukino Sensei pun mulai bercerita bahwa betapa beratnya hari-hari yang ia alami selama ini. Dan tak lupa juga, Yukino Sensei berterima kasih kepada Takao karena telah menemaninya di gazebo selama ini atau ditemenin nongkrong lah. Nah, karena hujannya sudah reda, Takao pun memutuskan untuk segera pulang. Dan seperti biasa setiap harinya, Takao terus berusaha dan bekerja keras untuk menyelesaikan sepatu buatannya. Dikala sepatu buatannya telah selesai, sebenarnya Takao ingin segera memberikannya kepada Yukino Sensei. Namun sayang bahwa Yukino Sensei kini telah pindah kota. Bahkan tetapi meskipun begitu, Takao tetap bertekad untuk menemui Yukino Sensei dan memberikan sepatu buatannya pada suatu hari nanti. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini saja. Lah kok ceritanya nanggung? Ya jangan tanya saya lah, tanya yang buat. Tapi untuk nasib Yukino Sensei kini telah menjadi guru pada anime movie yang berjudul Kimi no Na wa. Lah kenapa kok malah pindah anime? Jadi Kotonoha no Niwa atau anime ini, Kimi no Na wa dan Tenkinoko itu saling berhubungan atau satu universe atau satu dunia atau satu server lah gampangnya. Hal itu juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti kenapa di kota Tokyo itu selalu hujan? Ya karena gara-gara anime Tenkinoko. Terus kenapa Yukino Sensei pindah anime Kimi no Na wa? Ya karena untuk menjelaskan kata waridoki atau pertemuan antara dimensi waktu yang berbeda. Ya pokoknya saling berhubungan atau berkesinambungan lah. Biar urutannya rapi, di kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai anime Kimi no Na wa dan juga Tenkinoko. Sebenarnya udah pernah aku bahas sih, cuman entah kenapa pengen remake atau dibuat lagi, mumpung ada waktu. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai anime yang berjudul Kotonoha no Niwa.